Selamat malam semuanya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung dalam presentasi hari ini. Pada kesempatan ini saya akan membahas topik yang sangat menarik dan penting dalam dunia matematika dan ilmu komputer, yaitu vektor. Vektor merupakan konsep dasar yang memiliki berbagai aplikasi, mulai dari grafis komputer, fisika, hingga pengolahan data dalam teknologi informasi. Melalui presentasi ini, saya berharap kita dapat lebih memahami bagaimana vektor digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah dan tantangan di bidang-bidang tersebut, serta menggali penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengan mengenal lebih dalam tentang vektor. Presentasi ini kita akan membahas agenda pembahasan mengenai vektor. Terdapat beberapa poin utama yang kita akan jelaskan satu persatu. Pada pengertian vektor, kita akan memahami apa itu vektor, bagaimana konsepnya, dan apa saja elemen yang menyusun sebuah vektor. Selanjutnya adalah penerapan vektor. Kita akan melihat bagaimana vektor diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang fisika, matematika, hingga teknik. Lalu kita akan membahas notasi vektor, yang dimana kita akan mempelajari berbagai cara menuliskan vektor, baik dalam bentuk komponen maupun simbol-simbol lainnya. Kemudian kita akan membahas jenis-jenis vektor seperti vektor posisi, vektor kecepatan, dan lainnya sesuai dengan konsep penggunaannya. Oke, selanjutnya adalah operasi vektor. Pada bagian ini kita akan mempelajari cara melakukan operasi pada vektor, termasuk penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Selanjutnya kita akan membahas vektor dalam ruang. Vektor ini selain dalam bidang 2 dimensi, kita juga akan membahas vektor dalam ruang 3 dimensi. Dan yang terakhir, kita akan mengaplikasikan semua pembahasan ini melalui contoh soal untuk membantu pemahaman lebih baik. Mari kita lanjut ke bagian pertama, yaitu pengertian vektor. Pada saat ini kita akan membahas apa sih itu vektor. Vektor itu merupakan sebuah besaran yang memiliki karakteristik dua karakteristik yang utama, yakni nilai atau magnitude yang menunjukkan seberapa besar ukuran dari vektor, dan yang kedua adalah arah yang menunjukkan orientasi atau kemana vektor tersebut menunjuk. Berbeda dengan skalar yang hanya memiliki nilai tanpa arah. Vektor memberikan informasi berupa orientasi. Sebagai contoh pada gambar di slide ini, pada grafik yang pertama terlihat bahwa sebuah vektor dapat didefinisikan melalui dua titik, misalnya titik A dan titik ujungnya itu titik B. Komponen X, Y ini dari vektor ditentukan oleh selisih kedua titik ini. Selanjutnya adalah pada grafik yang kedua ini, vektor tidak hanya bekerja dalam bidang 2 dimensi, yakni X dan Y aja, tetapi juga bisa dalam 3 dimensi, yakni Y, X, dan Z. Dengan memahami konsep ini, kita dapat mengenali perbedaan utama vektor dan skalar, serta penggunaannya dalam berbagai konteks. Setelah mengerti
pengertian dasar vektor, mari kita lihat bagaimana vektor diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini tuh nggak teoritisnya aja, tetapi juga sangat praktis dalam berbagai aspek kehidupan dan teknologi. Bidang yang pertama itu ada fisika. Di bidang fisika ini vektor digunakan untuk mempresentasikan banyak besaran seperti gerak, gaya, serta medan listrik. Misalnya untuk memahami pergerakan benda, kita perlu mengetahui kecepatan dan arah benda itu tersendiri yang merupakan karakteristik dari vektor. Dalam matematika ini, vektor sering digunakan dalam geometri untuk menggambarkan posisi dan arah suatu titik di ruang. Selain itu, kasus vektor itu mempermudah analisis perubahan ruang dimensi tinggi. Selanjutnya adalah komputer grafis. Dalam dunia komputer grafis ini, vektor ini digunakan untuk menghidupkan animasi dan menghasilkan transformasi 3 dimensi. Contohnya adalah pergerakan karakter dalam game ataupun efek visual dalam film yang sangat bergantung pada kalkulasi vektor. Selanjutnya adalah di bidang teknik. Bidang teknik ini vektor diterapkan dalam analisis struktur bangunan serta mekanika fluida untuk menganalisis aliran cairan ataupun gas. Semua ini memungkinkan desain yang sangat aman dan juga efisien. Penerapan vektor yang sangat luas dan beragam ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman konsep vektor untuk menyelesaikan masalah di berbagai bidang dan teknologi. Pada slide ini kita akan membahas bagaimana vektor dinotasikan untuk memudahkan pemahaman dan perhitungan. Secara umum, vektor dapat dinyatakan dengan berbagai cara. Yang pertama itu menggunakan penulisan. Biasanya hurufnya tuh ditebalin seperti ini, V dan U ini. Dan selanjutnya adalah huruf dengan tanda panah seperti ini. Notasi-notasi ini membantu kita membedakan antara besaran skalar dan vektor. Vektor juga bisa direpresentasikan dalam bentuk koordinat. Misalnya dalam ruang 2 dimensi kita bisa menuliskan pasangan X dan Y, sedangkan untuk 3 dimensi ini kita bisa menuliskan dengan tambahan komponen Z sehingga menjadi X, Y, Z. Nah, selain itu ada juga konsep vektor 0 yang dilambangkan sebagai tanda panah 0 ini. Vektor ini nggak memiliki panjang ataupun arah, tetapi masih sangat penting digunakan dalam operasi matematika. Oke, selanjutnya pada slide ini kita akan membahas macam-macam vektor, yang dimana vektor ini memiliki beberapa jenis berdasarkan karakteristik dan penggunanya. Yang pertama itu adalah vektor posisi. Vektor posisi ini digunakan untuk menunjukkan posisi relatif antara dua titik. Contohnya itu adalah AB sama dengan X min Y, YB min A, yang dimana ini kita tuh digunakan untuk menghitung selisih koordinat titik B dan titik A. Selanjutnya adalah vektor basis. Vektor basis ini dinyatakan dalam bentuk kombinasi dari I dan J, yang dimana mewakili sumbu X dan Y. Contohnya adalah A sama dengan 5I plus 7J, dimana angka 5 sama
7 ini menunjukkan komponen pada masing-masing sumbu. Uh, Selanjutnya adalah vektor 0. Vektor 0 ini tidak memiliki panjang ataupun arah, yang biasanya dilambangkan kayak 0,0 aja nih. uh, Biasanya sering muncul karena ada dua vektor yang saling meniadakan. Selanjutnya adalah vektor negatif. Vektor negatif ini vektor memiliki arah berlawanan dengan vektor awal. Misalnya adalah vektor awalnya A, maka vektor negatifnya adalah min A. Oke, selanjutnya adalah vektor negatif. Vektor negatif ini vektor terakhir itu adalah vektor satuan. Vektor yang memiliki panjang selalu besarnya itu sebesarnya satu doang, tanpa memperhitungkan magnitudenya. Berbagai macam vektor ini menunjukkan kita memahami bagaimana cara mereka digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari geometri hingga fisika. Pada slide ini kita akan membahas beberapa operasi dasar yang sering dilakukan pada vektor. Operasi-operasi ini itu merupakan bagian yang penting dalam memahami bagaimana vektor yang digunakan di dalam berbagai ilmu. Penjumlahan vektor. Yang pertama itu pada penjumlahan vektor. Penjumlahan ini adalah menambahkan dua vektor secara komponen. Misalnya kita memiliki A dan B, maka hasilnya adalah A plus B. Selanjutnya adalah pengurangan vektor. Dalam operasi ini tuh kita mengurangi satu vektor dari vektor lainnya. Misalnya adalah AA min B. Oke. Selanjutnya adalah perkalian skalar, yang berarti perkalian skalar ini yang berarti itu memperbesar ataupun memperkecil panjang vektor tanpa mengubah arah. Contohnya adalah 2A. Berarti panjang vektor A menjadi 2 kali lipat. Selanjutnya yang terakhir itu adalah panjang vektor. Kita dapat menghitung panjang ataupun magnitudo vektor itu menggunakan rumus ini, yang dimana ini rumusnya itu menghitung jarak vektor dari titik asal. Operasi-operasi ini semua itu berdasarkan dari manipulasi vektor dan sangat berguna dalam berbagai aplikasi seperti fisika, teknik, dan komputer grafis. Kemudian kita akan membahas bagaimana vektor direpresentasikan di dalam ruang dengan berbagai dimensi, serta operasi dimensi yang dapat dilakukan. Yang pertama itu adalah vektor satu dimensi. Pada ruang satu dimensi ini, vektor hanya memiliki satu komponen. Contohnya adalah A sama dengan X, yang bisa dianggap sebagai pergerakan pergerakannya itu di sepanjang garis lurus saja. Kemudian adalah vektor dua dimensi. Vektor ini direpresentasikan dengan dua komponen, yakni contohnya tuh misalnya kayak A sama dengan X dan Y. Vektor ini tuh digunakan untuk menggambarkan posisi atau arah dalam bidang datar. Selanjutnya adalah vektor tiga dimensi. Vektor ini memiliki tiga komponen, yakni X, Y, dan Z. Representasi umum ini digunakan untuk memodelkan ruang nyata atau tiga dimensi kita sebutnya, serta ini navigasi dalam fisika. Beberapa operasi penting pada vektor mencakup penjumlahan, pengurangan. Seperti ini ada A plus B, A min B, kemudian ada skalar juga. Yang digunakan itu biasanya
untuk proyeksi antara dua vektor dan produk vektor yang menghasilkan vektor baru yang tegak lurus terhadap kedua vektor awal. Vektor dalam ruang ini adalah dasar untuk banyak aplikasi, mulai dari sistem matematis hingga simulasi fisik dan komputer grafis. Oke, kita akan membahas di contoh soal. Dalam soal ini kita contoh soal yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan vektor. Dalam soal ini kita memiliki dua vektor yang diberikan, yakni vektor A sama dengan 4 dan 3. Kemudian ini tuh merupakan titik koordinat di bidang kartesius. Selanjutnya adalah vektor B sama dengan min 2,5 yang berbentuk tuh pasangan bilangan. Pada soal ini kita diminta itu untuk melakukan dua operasi aljabar sederhana pada vektor tersebut. Yang dimana soal yang pertama itu adalah hitunglah penjumlahan vektor A dan B, A plus B maksudnya, dan kedua adalah hitunglah pengurangan vektor A min B. Nah, untuk penyelesaian kali ini karena ini cukup dasar, maka kita akan melakukan penjumlahan vektor dengan masing-masing komponen X dan Y dari kedua vektor tersebut, yang dimana adalah A plus B sama dengan 4 ditambah min 2, 3 ditambah 5, yang akan menghasilkan adalah 2 dan 8. Dan untuk pengurangannya ini kita akan mengurangkan komponen X dan Y dari vektor pertama dengan vektor kedua, yang dimana adalah A min B sama dengan 4 min 2, 3 min 5, 3 min 5. Selanjutnya yang menghasilkan adalah 6, 4 ditambah 2, 6, dan 3 dikurang 5 itu hasilnya min 2. Dari contoh soal yang pertama ini kita memahami bahwa operasi vektor seperti ini dan penjumlahan serta pengurangannya dapat diselesaikan diselesaikan dengan menjumlahkan ataupun mengurangkan masing-masing komponen X dan Y dari vektor-vektornya. Selanjutnya adalah jarak titik. Contoh jarak titik ini kayak kita akan menunjukkan jarak titik P 2, 1 dan 3 ini ke bidang X plus 2Y min Z sama dengan 4, yang dimana ABC nya adalah koefisien variabel di bidang, dan D nya ini ABC nya ini adalah koefisien dari variabel. Kemudian untuk D nya ini adalah konstanta persamaan bidang. Langkah pertama itu kita akan melakukan substitusi koordinat P 2, 1 dan 3 ini ke persamaan bidang kayak X plus 2Y kemudian Z min 4. Dengan nilai AX plus
AX1 dan plus BY1 kemudian ditambah CZ ditambah 3, maka itu hasilnya adalah ini, min 3. Selanjutnya kita hitung penyebut yaitu panjang normal bidang. Hasilnya adalah kita hitung nih penyebut panjang normal vektornya. Hasilnya itu adalah akar 6. Substitusi nilai nanti kita substitusi kembali nilai-nilai ke rumus yang sebelumnya, yang akan menghasilkan itu konstanta D sama dengan 3 akar 6 dibagi per 6 sama dengan itu nanti disederhanakan dan kemudian akan menjadi 6 akar 6 min 2 per 2 maksudnya. Terus dengan demikian jarak titik P213 ini ke bidang X plus 2Y min Z sama dengan 4 itu adalah akar 6 per 2, atau kalau kita sederhanakan menjadi dalam bentuk desimal itu angkanya yang muncul akan 0,0612. Oke, demikian presentasi mengenai vektor ini, mulai dari pengertian dasar, notasi, macam-macam vektor, hingga penerapan serta contoh soal. Melalui materi ini kita memahami vektor adalah alat yang sangat penting dalam matematika, dan ilmu terapan digunakan itu biasanya untuk mempresentasikan besaran yang memiliki arah dan ilmu dan magnitudo maksudnya. Semoga ini dapat membantu Anda dalam memahami konsep vektor secara lebih mendalam dan aplikatif. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas penyampaian yang kurang. Terima kasih.